Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 73. Selamat bertemu kembali di pelajaran IPS ya. Di pertemuan kedua bersama saya dengan Ibu Dernika Simarmata. Ibu berharap semua anak-anak Ibu dalam kondisi yang sehat. Orang tua dari anak-anak kami juga dalam kondisi yang sehat. Ya, kita akan mulai pelajaran kita saat ini dengan judul kebutuhan manusia. Nah, manusia di dalam hidupnya sangat memerlukan banyak kebutuhan. Ya. Nah, apakah yang dimaksud dengan kebutuhan manusia? Kebutuhan manusia itu merupakan keinginan manusia pada suatu barang ataupun jasa yang bisa untuk memenuhi kepuasan rohani dan jasmani demi kelangsungan hidupnya. Ya, sekali lagi Ibu jelaskan, kebutuhan manusia merupakan keinginan manusia pada suatu barang dan jasa yang bisa untuk memenuhi kepuasan rohani dan jasmani demi kelangsungan hidupnya. Apabila kebutuhan manusia dapat terpenuhi, maka dapatlah dikatakan bahwa kehidupannya telah mencapai kemakmuran. Oleh sebab itu, pengertian dari kemakmuran yaitu suatu keadaan di mana sebagian besar kebutuhannya dapat terpenuhi. Jadi kemakmuran berbeda dengan kekayaan. Kalau kekayaan berarti manusia itu mempunyai harta yang berlebih atau berlimpah. Sedangkan kemakmuran yaitu di mana manusia itu sebagian besar kebutuhannya sudah dapat dipenuhinya. Ya. Nah, kemudian karena begitu banyaknya kebutuhan manusia sehingga ya manusia harus membuat skala prioritas kebutuhan. Ya, harus memiliki skala prioritas kebutuhan. Skala prioritas kebutuhan dapat diterapkan oleh setiap rumah tangga dengan membuat daftar yang memuat semua kebutuhan dan harus disesuaikan dengan penghasilan. Ya, skala prioritas itu yang disusun ya harus dibuat berdasarkan atau disesuaikan dengan penghasilan. Skala prioritas. Membuat skala prioritas artinya mengelompokkan mana kebutuhan yang paling penting atau sangat penting, kemudian kebutuhan penting, ya, dan kebutuhan tidak begitu penting. Jadi dibagi dalam 3 bagian. Ya, prioritas pertama harus merupakan kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok manusia, yaitu pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Itu harus prioritas yang pertama. Lalu kebutuhan sekarang juga harus prioritas yang pertama. Misalnya sedang sakit, tentu harus diprioritaskan. Prioritas pertama harus beli obat. Ya, tidak boleh hari ini sakit, beli obatnya 2 hari yang akan datang. Ya, jadi prioritas pertama itu harus kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang. Nah, kemudian prioritas kedua dalam membuat skala prioritas adalah kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa depan. Nah, prioritas ketiga yaitu kebutuhan tersier atau kebutuhan akan barang mewah. Nah, di sini ada Ibu buat contoh dari daftar kebutuhan, ya, daftar kebutuhan yang dibuat
dengan berdasarkan skala prioritas, ya. Nah, misalnya urutan pertama itu adalah membeli makanan sehari-hari, ya, sebanyak 400.000. Nah, kemudian urutan kedua membayar cicilan rumah. Lalu urutan ketiga membeli obat, ya. Urutan keempat ongkos transportasi. Urutan kelima membeli pakaian. Urutan keenam menabung. Nah, daftar yang Ibu buatkan contohnya ini adalah salah satu contoh membuat skala prioritas. Nah, kemudian jenis-jenis kebutuhan manusia. Ya. Nah, tadi di awal sudah Ibu katakan, jika kita dapat memenuhi semua kebutuhan kita, maka dikatakan bahwa kehidupan manusia itu telah berkembang, ya. Nah, faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manusia itu memenuhi kebutuhannya. Ya, yang pertama kita lihat kondisi alam. Orang-orang yang tinggal di pegunungan dan orang-orang yang kedinginan membutuhkan selimut tebal dan pakaian. Sedangkan orang yang tinggal di daerah beriklim tropis membutuhkan pakaian ringan yang terbuat dari bahan yang tipis, ya. Nah, itulah salah satu faktor yang mempengaruhi manusia memenuhi kebutuhannya. Kemudian faktor keyakinan agama yang dianut, ya. Kemudian faktor tingkat peradaban, ya. Kemudian yang keempat, faktor pendapatan. Mereka yang berpenghasilan rendah hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Orang berpenghasilan tinggi memiliki tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Orang berpenghasilan tinggi akan merasa mudah untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier mereka. Faktor yang kelima adalah hobi atau kegemaran. Ya, orang-orang yang suka bermain tenis misalnya berbeda kebutuhannya dari orang yang memiliki hobi bola voli, ya. Nah, kemudian anak-anak Ibu, faktor yang keenam adalah faktor gender. Gender, ya, maksudnya jenis kelamin. Wanita cenderung memiliki lebih banyak kebutuhan daripada pria. Wanita membutuhkan tas, perhiasan, makeup, gaun, perawatan kulit, dan banyak lagi. Sedangkan pria cenderung membutuhkan sesuatu yang berkaitan dengan olahraga, mobil, dan lain-lain. Nah, faktor yang ketujuh adalah faktor koefisien populasi. Maksudnya jumlah anggota keluarga, ya. Nah, seiring keluarga tumbuh, demikian juga kebutuhan semakin bertambah. Semakin banyak jumlah anggota suatu keluarga, maka otomatis kebutuhannya juga semakin bertambah, ya. Nah, sampai di sini materi pembelajaran kita saat ini. Nah, silakan kerjakan tugas yang ada di slide ini, kerjakan di kertas folio dan buat di situ tugas pertemuan yang kedua, ya. Nah, silakan baca-baca kembali pembelajarannya, ya, kemudian buat catatanmu, ya. Nah, sampai di sini kita bertemu lagi di pertemuan yang ketiga. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat.